aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saya mau bertanya kepada kamu, bro. Di dalam Islam, ya, sesuatu hal yang diciptakan namanya apa? Sesuatu yang diciptakan. Ya, namanya apa? Masa habis jawab apa? Saya kurang tahu tuh. Loh, sesuatu yang diciptakan di Islam namanya siapa? Makhluk kan? Betul. Ya, dalam Islam itu kan mengenal dua konsep dari kata kholaqo, ada kholik dan makhluk, ya kan? Nah, pertanyaannya, sebelum segala sesuatu diciptakan, yang memiliki kemuliaan siapa dalam Islam? Maksudnya gimana? Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu dengan kalamullah, ya kan? Yang memiliki kemuliaan siapa? Ya Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Berarti secara tidak langsung Yesus di sini mengaku kalau dirinya Tuhan. Kenapa? Karena dia mengatakan dia memiliki kemuliaan di hadirat Bapa sebelum segala sesuatu diciptakan. Kemudian poin yang kedua, kita baca lagi. Ya, engkau, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah memuliakannya di dalam mereka. Ya, kalau di sini Yesus dalam keadaan sadar, ya, ketika dia berpikir rasional, tidak mungkin dia berani mengatakan apa yang kamu punya Bapak itu adalah punya aku. Nggak berani Yesus mengatakan begitu. Justru karena dia Tuhan, makanya dia berani mengatakan seperti ini. Kalau teman-teman Islam membantah, silakan kasihkan saya satu nabi saja yang berani mengatakan aku dengan Allah itu sama. Ini penggal kepalanya. Ya, boleh menanggapi Pak Jackson. Izin perlu. Silakan. Ya, saya berterima kasih. Maksudnya saya menghargai apa yang menjadi keyakinan bapak-bapak di sini semua. Saya tidak mempermasalahkan itu karena begini, yang bapak Jackson sampaikan itu kan ibarat kata riwayat yang tertulis dan kita tafsirkan pengertian dan maknanya seperti apa. Ya, begitupun juga dengan agama-agama lain seperti agama Islam. Oke. Ya, jadi di agama Islam pun juga seperti itu. Di Al-Quran diriwayatkan dan ditafsirkan ada beberapa tafsir dari ulama, dari. Sekarang begini. Nah, jadi balik ke pertanyaan saya tadi, karena saya ingin mencari konsep ketuhanan, berarti ya dari salah satu contoh yang dari Islam ke Kristen ataupun dari Kristen yang dari lahir, berarti apakah konsep ketuhanan yang ada di Kristen ini sama gitu, mengangkat bahwasanya kita akan percaya karena itu sudah tertulis, karena itu sudah diriwayatkan. Nah, apakah konsep kepercayaan itu dapat dari sana gitu loh? Apakah tidak ada pendekatan lain supaya kita bisa memastikan konsep ketuhanan itu ada? Karena begini, tantangannya adalah eksistensi sekarang banyak orang tidak beragama. Iya, sebenarnya makanya. Itu kan urusan kamu. Udah nanti dulu. Biarkan dia ngomong dulu. Jangan dipotong-potong dulu. Nanti kita kasih waktu Anda seluasnya. Oh iya, udah silakan. Saya Pak Jackson ya. Terima kasih. Ya, sekarang silakan. Ya, betul ya. Saya juga masuk ya di teman-teman yang ini ya. Sekarang tadi yang pertama kamu tadi mengeluarkan sebuah statement yang keliru ya. Tadi saya tidak membacakan tafsir, bro. Tadi saya membacakan itu betul-betul real dari Alkitab, dari tulisan para rasul. Nah, kalau kamu pakai tafsir, ya, di dalam Islam yang menafsirkan Al-Quran itu ulama yang tidak pernah bertemu dengan Allah dan tidak pernah bertemu dengan Muhammad. Itu perlu kamu garis bawahi. Sedangkan yang menuliskan kitab tadi, Injil dan surat Injil, itu adalah orang-orang yang pernah bertemu langsung dengan Yesus, hidup dengan Yesus, memegang tangan Yesus, tidur dengan Yesus. Bahkan dalam tradisi gereja, ya, Yohanes Pembaptis itu sangat sering menumpangkan kepalanya di dada Yesus. Jadi beda kasta. Saya jelaskan sama kamu. Kamu terlalu sibuk memahami konsep ketuhanan, bahkan kamu tidak memahami konsep tauhid. Ya. Dalam Islam itu tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, asma sifat, dan uluhiyah. Itu harus kamu garis bawahi. Siapa pencetus daripada tauhid yang terbagi menjadi 3 ini? Itu Ibnu Taimiyah. Tapi sebelum sampai ke situ saya akan menjelaskan tentang konsep Allah Tritunggal. Perhatikan.
Allah Tritunggal itu berasal dari bahasa Latin, Trinitas, yang terbentuk dari dua kata. Kamu catat ini ya, tri dan unitas. Tri artinya tiga dan unitas artinya keesaan. Ya, artinya tiga pribadi dalam satu substansi atau satu hakikat dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, Ehad atau Esa atau Wahid tuh, Ehad, Esa itu bukan satu seperti hidung saya satu, enggak. Ehad atau Esa itu merupakan satu kesatuan yang sifatnya jamak tetapi tidak terpisahkan. Itu perlu diperhatikan, ya. Nah, maka Allah yang Esa ini merujuk kepada siapa? Ya. Allah yang Esa itu merujuk kepada arti sesembahan. Perlu diingat, ya, ketika orang Kristen menggunakan kata Allah itu tidak merujuk kepada nama pribadi Tuhan, enggak. Tidak merujuk kepada nama pribadi Tuhan, tetapi merujuk kepada gelar Tuhan, hakikat Allah, hakikat Sang Pencipta. Ya, maka dalam hal ini nama Allah itu bukan merujuk kepada proper name seperti teman-teman Islam klaim dan kenal, tetapi merujuk kepada generic name. Kenapa? Karena Allah kami tidak memerlukan nama, tetapi manusialah yang menggelari sesembahannya dengan nama. Contoh, orang Batak menggelari sesembahannya dengan Debata, orang Dayak menggelari sesembahannya dengan Jubata, orang Jawa menggelari sesembahannya dengan Gusti, orang Inggris menggelari sesembahannya dengan God, orang Yunani Theos, ya kan? Dan pada saat orang Kristen menggunakan kata Allah, itu tidak merujuk kepada Tuhan kalian, enggak. Itu merujuk kepada gelar daripada sesembahan. Ya, nah kita lanjut. Allah yang Esa ini merujuk kepada Sang Bapa. Ya, makanya kalau dalam pemahaman teman-teman kita Yahudi, perjanjian lama pada saat itu bunyinya seperti ini. Shema Israel, yang artinya Shema Adonai Elohoni Adonai Ehad. Perhatikan, Ehad itu bukan satu seperti hidung saya, satu. Ya. Nah, jadi arti Allah ini merujuk kepada sesembahan, bukan nama Tuhan, bukan nama Allah, bukan nama ilah, ya. Nah, Allah yang Esa ini, ya, Sang Bapa itu, ya, dia memiliki gelar di perjanjian lama, ya, atau nama keagungan, Yud He Vav He, YHWH, yang artinya aku adalah aku, yang ada, sang ada, yang akan datang. Yang kemudian itu dikompar dengan perkataan Yesus, aku adalah terang dunia, aku adalah aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah roti kehidupan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, kita lanjut. Ya, Sang Bapa ini sifatnya apa sih? Sang Bapa ini sifatnya transenden, tidak terhampiri, tidak terselami, memenuhi segala ruang dan waktu. Ya. Ternyata Sang Bapa yang adalah pribadi pertama itu, ya, di dalam host Pak Salomo, yang adalah pribadi pertama itu. Ini suara saya mantul, saya keluar terus saya masuk lagi ya. Pribadi pertama itu. Ya. Boleh. Saya mantul, saya keluar terus saya masuk lagi ya. Oke bang, oke. Ya. Boleh. Saya mantul, saya keluar terus saya masuk lagi ya. Oke bang, oke. Ya. Boleh. Lanjut Bang Jason. Ya, lanjut ya. Ternyata Sang Bapa ini teman-teman, di dalam dirinya itu memiliki firman dan roh. Kalau dalam bahasa Yunaninya logos, kalau dalam bahasa Ibraninya dafar. Nah, logos itu apa sih artinya? Logos itu artinya daya cipta, pengetahuan, dan kecerdasan. Ya, di mana Sang Bapa ini yang adalah pribadi pertama itu menciptakan segala sesuatu dan menjadikan terang itu dengan firman-Nya. Maka kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Itu artinya Sang Bapa menggunakan firman-Nya untuk menjadikan terang dan menciptakan segala sesuatu. Ya, karena ketika kita menggunakan kata berfirman itu kata kerja, sedangkan kata bendanya firman. Ya, jadi berfirman dengan firman berbeda. Nah, Sang Bapa di dalam dirinya itu memiliki firman yang kemudian disebut Sang Anak dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-14 tuh kalau nggak salah. Nah, Sang Bapa ini teman-teman selain memiliki firman atau memiliki logos, Sang Bapa juga ternyata memiliki roh. Ya, nah dari rohnya itulah dia menghidupi segala sesuatu yang kita kenal dengan Roh Kudus. Ya, Roh Allah. Nah, jadi Roh Kudus ini adalah hidupnya, hayatnya. Di mana kita dapatkan dalam Ayub 33 ayat 4. Roh Allah menghidupiku. Nah, jadi Sang Bapa, Firman, dan Roh Kudus itulah Tritunggal yang sifatnya Esa. Yang tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan.
Ya, itu perlu diperhatikan. Nah, bagaimana cara menjelaskan Allah Tritunggal dalam keterbatasan kita sebagai manusia? Santo Agustinus pernah mengatakan seperti ini. Bukan Tuhan namanya kalau dapat diterpenjarakan dalam akal logika manusia, kata Santo Agustinus. Tetapi karena kasihnya, dia memperkenalkan pribadinya kepada manusia supaya manusia mengenal siapa yang mereka sembah. Karena gini teman-teman kita Islam ini hanya mengenal Tuhan itu satu, sudah sampai situ. Ya, tapi mereka tidak tahu tentang kebagaimanaan Tuhan yang satu ini. Kalau orang Kristen itu menyembah Tuhan yang satu, tetapi mereka satu langkah lebih maju dari Islam. Kenapa? Karena orang Kristen itu mengenal tentang kebagaimanaan Tuhan yang satu itu. Ya, saya akan menjelaskan keterbatasan saya sebagai manusia. Pak. Ya, saya jelaskan. Lumayan panjang, Pak. Ya, makanya kamu dengarkan ilmu itu mahal. Agak dipersingkat Bang Jackson. Ya, terlalu. Oke. Mungkin enaknya langsung langsung face to face. Jadi gini, Bro. Di dalam kebagaimanaan diri kamu hakikat kamu apa? Saya lagi mencari konsep ketuhanan, Pak Jackson. Enggak. Maksudnya gini, hakikat kamu itu apa? Jadi begini. Sebentar, dengarkan saya. Sebentar. XHM, konsep ketuhanan apa ini maksudkan? Memahami Tuhan itu sebenarnya gampang, Bang. Kalau mau tahu Tuhan yang Maha Kuasa seperti apa, Tuhan yang bisa menjadi manusia itu bukti dia Maha Kuasa. Ya, Oke. Saya itu salah satu yang paling fundamental itu. Oke, Tuhan boleh tadi saya itu bisa mewujudkan dirinya menjadi manusia Maha Kuasa. Boleh saya tidak bisa. tanggapin, Pak. Nah, itu aja gampang kan? Ya, boleh saya tanggapin, Pak. Silakan. Ya, Iya, oke. makanya tadi gini. Boleh Saya kan tanya. tanggapin, Pak Jackson. Sebentar, eksistensi kamu kan sebagai manusia, betul? Betul ya? Silakan. Ya, maksud saya kalau mau lebih detail nanti mungkin kita ada sesi Memang seperti yang ini, jalan kedua, gitu. cara menjelaskan Tritunggal seperti ini. Eksistensi kamu sebagai manusia, betul? Iya, saya manusia. Oke. Dalam kebagaimanaan kamu sebagai manusia ada tubuh dan roh, betul? Ya betul, ada roh. Oke. Betul. Roh kamu itu roh manusia nggak? Ya susah menjelaskan roh. Lah, kalau bukan roh manusia terus roh apa? Ya susah menjelaskan roh, dari mana dia datangnya, apakah ini Saya roh nggak nanya dari mana datangnya. Yang saya tanya roh yang berdiam dalam jasad kamu Iya, itu roh manusia atau roh bukan? manusia. Iya, anggap roh manusia. Terus Tubuh kamu itu tubuh manusia nggak? ya tubuh manusia. Apakah ada dua manusia dalam kebagaimanaan diri kamu? Dua manusia, satu lah. Satu kan? Betul? Betul. Nah, sama seperti Allah. Allah itu hakikat. Nah, dalam Iya. kebagaimanaan diri kamu sebagai manusia, ternyata dalam kebagaimanaan diri kamu sebagai manusia yang adalah satu ini ada tubuh dan roh. Di mana tubuh dan roh ini bersatu, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Kalau Iya, saya dipisahkan konsekuensinya kamu mati, betul? Saya sudah nangkep, Pak. Boleh saya tanggepin, Pak? Boleh, silakan. Ya, oke. Terima kasih, Pak Jackson. Yang perlu saya garis bawahi adalah satu. Tap layar di bawahnya, tolong ya, tap layar. Oke, yang perlu saya tanggapi satu, Pak. Satu, dari awal saya join saya tidak pernah judge apakah agama Kristen itu salah. Terus saya juga tidak pernah judge apakah di Alkitab firman-firman Tuhan itu salah. Saya tidak pernah judge. Jadi saya rasa kalau kita saling menyalahkan satu sama lain itu ini nggak bakal ada ujungnya, karena punya versi masing-masing gitu loh. Nah, jadi saya kurang saya kurang interest sama Pak Jackson karena beberapa kali mengatakan eksistensi Kristen itu lebih oke lah daripada agama Islam. Karena begini, Pak Jackson, pandangan saya sebagai orang awam ini adalah poinnya, agama Kristen percaya ya karena itu sudah tertulis di Alkitab gitu ya, dan agama Islam juga percaya konsep ketuhanan karena itu juga sudah tertulis di dalam Al-Quran dan hadis gitu kan. Nah, karena tertulis ini manusia jadi percaya gitu kan. Jadi apakah eksistensi beragama ini, khususnya sekarang di forum Kristen gitu kan, apakah eksistensi beragama ini cukup membuat kita percaya karena ada riwayat begitu? Sebagai salah satu contohnya tadi, pandangan dari orang-orang yang liberal ya, orang-orang yang anti mainstream seperti seorang
seorang lahir tanpa bapak gitu kan? Apakah itu memungkinkan gitu kan? Jadi persingkat pertanyaan saya, sudah lebih 2 menit sudah. Iya. Apakah itu memungkinkan secara sains dan secara logik? Mungkin. Nah, itu mungkin karena kita percaya, karena itu udah tertulis gitu loh. Jadi kamu belajar ilmu filsafat nggak sih? Saya belajar ilmu filsafat. Anda jangan mengajari saya begini loh. Saya harus luruskan dulu Pak Udin. Kenapa saya pindah? Enggak. Kenapa? Saya Karena harus luruskan dulu Pak apa Udin. yang sudah tertulis di dalam pernyataan iman kamu, pernyataan iman saya yang dulu, itu kan nggak bisa dinalar. Misalnya, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Kapan kamu lihat? Kamu sudah hidup pada zaman yang jauh. Sudah beda zaman. Kok bisa bersaksi? Ngelihat. Saksi itu menyaksikan. Ngelihat, nonton. Live. Begitu. Sama dengan kamu melihat saya sekarang ini. Nah, kamu lihat saya kan? Muka saya kayak begini gitu. Itu namanya menyaksikan. Itu namanya melihat. Nah, pola pikir semacam ini adalah pola pikir pemaksaan. Memaksakan kehendak supaya orang diulang-ulang, otaknya berulang-ulang untuk menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dilihat, yang nggak bisa disaksikan. Apa yang dikatakan oleh kitab suci kami, apa yang kami pegang, apa yang kami lihat, itu yang kami tulis. Dan tulisannya itu ada. Dan tidak dipaksakan kepada orang Kristen untuk berkata, saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nggak begitu. Yesus datang dan memperlihatkan dirinya kepada setiap orang yang mampu melihat. Saya sudah mendengar dan menyaksikannya. Kenapa ada wajahnya? Ada wajahnya. Bisa disaksikan. Bisa dilihat. Tetapi kamu membayangkan Allah SWT itu sampai kiamat nggak bakal. Karena tadi ada Ustadz Fahru Rozi, dia bilang kenikmatan itu bukan adalah tidur dengan 72 bidadari. Justru kenikmatan yang luar biasa itu adalah melihat langsung sang Allah itu. Seperti kamu melihat matahari. Kama tara syams bighairi sahab, seperti kamu melihat matahari tanpa awan, dan bulan adalah bulan purnama. Seperti itulah menyaksikan Allah nanti. Itu kenikmatan yang luar biasa. Jadi sambil tidur dengan 72 bidadari begini, menyaksikan Allah. Jadi double kenikmatan. Kalau penjelasan nanti akan saya buat videonya seperti itu. Ah gitu. Nah inilah konsep kamu mau bolak-balik dan kamu mau menghapus, kamu mau mendegradasi penjelasan Jackson tadi. Lo katanya mau belajar, katanya nggak mau menghujat. Saya berani menghujat karena Allah itu nggak ada, Allah SWT itu nggak ada. Nah gitu aja. Silakan mau ngomong apa lagi? Lanjut. Saya mau ngomongin supaya Anda nggak ini loh. Katanya menyaksikan Allah. Saya bersaksi di Tuhan selain Allah. Dan saya menyaksikan bahwa Muhammad utusan Allah. Kapan lu lihat? Sholat aja nggak beres. Nggak ngerti lagi bacaannya. Kan begitu. Oke, silakan. Saya sapa dulu nih, Bu N apa nih, Bu N? Halo? Bu En, ada orang masih ya, Bu Endang? Halo, salam semuanya. Oh, Kristen. Iya, kayak Kristen. Oke, SM silakan ditanggapi apa yang disampaikan Abi. SM, SHM, dibuka mute-nya Bang. Ya, oke, sorry. Gini, Pak Udin, dari tadi kan konteks saya itu, saya tidak pernah judge bahwasanya ajaran Bapak itu adalah ajaran yang salah. Saya menghargai kepercayaan Bapak yang menjadi pilihan agama Bapak. Dan begitu pun juga Bapak harus menghargai apa yang menjadi pilihan saya. Nah, masalah saya bersaksi bahwa Tuhan itu adalah
Esa gitu dan Muhammad utusan Allah, itulah metode saya beribadah. Begitupun juga dengan Bapak. Bapak juga percaya bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Ya itu metode Bapak dalam beragama. Ya, saya tidak masalah di sana gitu loh. Yang saya pertanyakan itu adalah kepercayaan kita, apa landasan kepercayaan kita ini loh Pak. Contoh kecil aja yang tadi saya sebutkan ini belum jawab nih dari tadi Pak. Yesus lahir tanpa Bapa, secara sense dan secara logik, apakah itu memungkinkan secara agama? Kita percaya karena itu sudah tertulis. Bagaimana kita membuktikan bahwa tulisan-tulisan itu adalah benar? Bahwa Isa itu adalah lahir tanpa Bapa? Apa landasan kita percaya? Oke, bisa terbukti Bang SM ya. Langsung ya kita pelajaran ya, langsung ya. Jadi beginilah. Ini sudah dijawab oleh Jackson. Pertanyaan Anda, cuman Anda nggak fokus. Saya fokus Pak Solomon. Sengaja Anda membelok-belokkan jawaban Anda supaya mentah lagi. Saya Pak. masih ingat loh apa yang dikatakan oleh Jackson. Ya saya juga paham konsep ketuhanan. Saya juga sedikit mempelajari walaupun saya orang awam. Allahmu yang Esa aja kamu tidak bisa jelasin. Iya. Di sini Kamu gini, menyaksikan Pak Solomon. apa? Pak Solomon, di sini saya pengen belajar. Nah itu bisa putih ngomong, bukan saya. Sebelum ngomong. Ya, di sini dari awal saya bilang di sini saya pengen belajar memperbanyak referensi pandangan Kristen. Oke, saya ulangi lagi ya. Kalau begitu oke, biar nggak panjang saya waktu jelasin lagi. Kalau seandainya tadi ini ya, secara sense, secara logik, nggak mungkin orang lahir tanpa Bapak. Iya. Nah, oke ya. Kita percaya karena itu sudah tertulis. Sudah diriwayatkan. Ya kan? Karena ada saksi tertulis secara sejarah Betul, juga bisa Pak. dibuktikan. Betul. Nah, berarti eksistensi beragama ini adalah cukup aja dengan percaya tanpa kita ada pembuktian langsung. Lagi. Seperti itu fakta sejarah, Bang. Semua agama sama dengan kamu. Itu dalam fakta sejarah, Bang. Jadi saya rasa gini Pak XM sebentar. Ya. Pernyataan Pak Jackson itu sudah jelas membuktikan bahwa iman tanpa akal yang berjalan dan saksi itu sudah buta namanya. Kalau Bapak mau nyampaikan seperti itu tadi. Makanya di iman kekristenan itu agama harus selaras dengan fakta sejarah. Kalau fakta sejarah karena berhubungan agama Samawiya itu adalah Yahudi Kristen dengan Islam. Pernyataan Yahudi dengan Kristen itu sama. Lalu tiba-tiba pernyataan di Islam beda. Dan fakta sejarahnya malah ngaco dan amburadul bahkan saya boleh katakan. Nah kalau Anda berlari ke sains itu kan pernyataan untuk jiwa Anda atau pemikiran Anda mengenai selaraskah dengan orang lahir tanpa bapak dan sebagainya loh. Kan sudah ada pernyataan saksi-saksi yang menyaksikan waktu itu. Jadi itu ada bukti bahwa itu kejadian yang nyata. Bagaimana kita bisa memastikan kesaksian itu adalah benar? Loh, kesaksiannya bukan dari satu orang, tidak seperti di Anda, kan seperti itu. Iya, bagaimana kita bisa memvalidasi kalau saksi itu adalah benar? Loh, saksi itu benar kalau sudah ada fakta sejarahnya jelas, itu loh. Ada yang nulis. Tetapi Fakta sejarahnya kan nyata bahwa itu banyak orang yang menyaksikan. Kalau Anda mau berbalik, mau terbuka, Anda harus menanyakan juga di mana ada hari penciptaan ada kapal, atau bagaimana ceritanya singa bersin keluar kucing. Harusnya Anda mau berpikir secara terbuka seperti itu. Membunuh cicak penghapus dosa.
Iya, ini aneh sekali cara berpikirnya orang ini ya. Bingung juga saya standarnya ini apa sebenarnya. Ini begini ya. Standarnya ganda, enggak. Dari tadi Saya tidak bantu jujur. gini, maksudnya gini. Karena tidak jujurnya saya- gini, sebentar. Gini. Karena tidak jujur, Coba saya Anda bantu dia. Dia gini, memahami maksudnya konsep. gini. Saya Tidak, sebentar. Anda tidak, Anda mau yang belajar dia konsep jelaskan saya kekristenan, nangkap, enggak mungkin supaya nangkap yang lain. namun Anda Gini. tidak mengosongkan gelas Anda, gitu loh. Jadi Anda mencoba mengcompare dengan bahkan dengan narasi-narasi ilmiah dan sebagainya. Tidak seperti itu. Membelah bulan itu logik nggak sih bang? Ah, Ini aja kalau dia main sense, sekarang saya tanya sama kamu bagaimana penciptaan bumi ini. Coba kamu jelaskan dengan Kan sense. dari Masjidil Aqsa ke ini tuh naik borak masuk akal nggak sih bang? Nah gitu lah. itu Ya, kamu masih jelaskan saya- dulu Kalau di dalam bagaimana cara kekristenan, penciptaan saya mau bumi kasih ini. tahu sebentar Bang Jason. Kalau dalam kekristenan saya mau kasih tahu ke Bang SHM, itu ada nubuat sebelum Maria itu mengandung, sudah ada nubuat para nabi sebelumnya, dan itu tidak dicatat oleh satu nabi tapi banyak nabi. Nabi Musa, Nabi Mika, Ezekiel, Yeremia, Yesaya menulis tentang nubuatan akan kedatangan Kristus. Ya, lalu setelah di perjanjian baru, kesaksian adalah Yohanes, Matius, Markus, Lukas, 12 rasul itu, dan kunci utama di situ adalah Bunda Maria itu sendiri sebagai ibu Yesus. Dialah sumber informasi itu. Kemudian keluarga-keluarga Bunda Maria yang adalah orang-orang yang disebut sebagai imam-imam besar di situ. Ini banyak saksinya. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba ada cerita seperti ini, enggak. Di dalam kekristenan itu semuanya melalui suatu rangkaian cerita yang panjang. Ada nubuatannya ribuan tahun sebelumnya. Kemudian barulah terjadi penggenapan daripada nubuatan itu. Nah seperti itu. Kalau abang masalahkan kenapa kok percaya nggak lahir dari rahim seorang Maria tidak ada bapak? Ya kalau nggak percaya silahkan, tapi kami percaya. Karena apa? Itu sudah dibuatkan sebelumnya. Bahwa Sang Firman itu akan nuzul ke dunia menjadi manusia melalui rahim seorang anak darah. Dibuatkan itu adalah penggenapannya, ditulis oleh para rasul di penggenapannya itu. berarti Itu berarti Bapak Mayor Santo Yosef itu adalah bapak angkatnya. ya berarti Dalam dengan tradisi ya sebentar bang, dalam tradisi Ya, Yahudi jika seorang perempuan itu hamil atau melahirkan tanpa suami maka dia akan dirajam, dianggap sebagai berzina. Makanya ada Santo Yusuf sebagai bapak hukum atau bapak piaranya, dan menurut hukum Yahudi itu sah mewarisi keturunan daripada Daud. Nah seperti itu. Jadi kompleks sekali itu. Kalau abang tanya seperti itu, saya juga bisa bertanya, kenapa abang bisa percaya cerita orang manusia bisa ke langit membelah bulan, lalu ada singa bersin keluar kucing, lalu membunuh cicak menghapus dosa, lalu naik borak terbang satu malam dari Masjidil Aqsa kemana gitu, nggak tahu lah. Nah itu perbedaan konten seperti itu kan. saya Kalau udah bisa bilang, mengkritik dengan Pak. kekristenan, kami Ya, juga bisa enggak, seperti gini. itu gitu. Saya Di sini aku dari- tidak pembenaran ya, karena tadi abang mengatakan ketika Jackson berapologi atau membela iman kami, abang bilang mengatakan bahwa Jackson itu sudah membuat abang tidak simpati, padahal dia menjelaskan tentang iman kami seperti itu. Pak, ya saya harus meluruskan Pak, saya harus meluruskan supaya ini tidak menjadi perpecahan. Saya mengcounter Jackson tadi bukan mengcounter apa yang disebutkan, tapi saya mengcounter atas kata-kata yang menurut saya itu tidak layak untuk diungkapkan. Judgment itu yang saya tidak suka. Contohnya? Apa tadi judgment Anda agama Islam apa tadi kan agama Islam ini kan jadi Apa? saya kurang suka. Makanya gini, kamu itu Jadi, kalau jadi- menarasikan sesuatu Jadi hal, begini, benar. ya. Kamu kalau menarasikan sesuatu hal, kamu pahami dulu ketika orang berkata. Kalau kamu tidak terima dengan judgement saya, tidak terima dengan narasi saya, bantah dengan data, bantah dengan data. Karena begini konsep Mohon dewasa sedikit dalam berdiskusi, bro. Saya dari tadi sudah dewasa sekali Pak. Saya menanggapi dengan santai, dengan santun. Apa yang saya tidak suka saya saya bicarakan dengan santun. Dewasa itu bukan diukur dengan santai santun, Betul, tapi Pak. pola pikirnya. Betul Pak. Makanya pola pikir saya adalah
saya tidak mau mencari siapa yang benar ya di sini, Islam yang agama yang benar atau agama Udah, yang kalau salah. kamu tidak mau mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, ngapain kamu naik ke sini untuk berdiskusi? Simpel kan? Karena saya Oke, tadi gini saya Bang bilang SM, saya saya ganti mencari rem dulu ya. referensi. Bang SM sudah ya, saya ganti dulu rem ya. Saya Terlalu mencari sudah referensi. selesai masalahnya. Silakan, Bu Endang, apa mau tanyakan? Saya tidak bertanya apa-apa, Besok-besok ya. cuma satu hal bagi saya. Silakan, Endang. Orang sudah dikasih data, masih menggunakan logika, entah logika apa lagi gitu loh. Nggak habis pikirnya saya ngelihat mereka. Sementara iman mereka yang tak berlogika, dipaksanya itu adalah sebuah logika. Logika apa gitu loh, panjang lebar. Itu kita semua sudah dengar tadi, Bu Endang. Sekarang Ibu mau tanya atau gimana sama Abi? Saya nggak bertanya apa-apa, saya mendukung apologet ini dalam berdiskusi, dalam memberitakan tentang bagaimana sejarah iman kekristenan itu mempertuhankan Tuhan Yesus, bukan mempertuhankan ya, menerima Yesus itu adalah Tuhan dalam kehidupan, beda mempertuhankan. Oke, baik. Oke. Irfan, ini manusia, ini ular beludak juga nih, Irfan ini. Ya, Mana silakan sih Irfan. ada dia kejar? Tadi dia minta naik tuh Abi, saya naikin tadi barusan. Assalamualaikum semua. Endang, saya turunin ya. Ya, silakan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Amin. Iya. Sebelum kamu Bang Nasution dulu, Bang Nasution udah lama di atas. Oke. Ya, Irfan sabar ya. Silakan Bang Nasution. Iya. Jadi apa tadi saya mau tanya? Tapi gini ya, tadi yang si Exahem tadi maksudnya mungkin gini ya. Jadi Yesus kan dia lahir tanpa bapak gitu kan. Coba ada nggak di Alkitab dijelaskan prosesnya ya, yang bisa dijelaskan secara sains gitu. Karena di Al-Quran itu ada, itu di At-Tahrim ayat 12. Jadi proses penciptaan Yesus, dia tanpa Tuhan, itu dijelaskan. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbih. Nah, jadi yang saya tanyakan, yang saya tanyakan, tunggu dulu. Coba jelaskan proses Yesus itu dia tanpa Bapa, ada nggak di Alkitab? Kalau ada, coba jelaskan gitu. Itu saya nangkap yang tadi mungkin pertanyaan si Exahem. Coba silakan. Itu siapa itu yang fanafakhna fi farjaha itu? Siapa namanya? Nama siapa, Pak? Ya, nama orang yang ditiupkan ke dalam kemaluan vagina Allah yang Maryam menurutkan. itu. Allah yang menurutkan. Nama dia itu siapa yang lahir di situ? Nah, siapa namanya itu? Allah namanya. Nanya itu kembali kepada Allah. Fanafakhna, maka kami meniupkan. Siapa kami itu? Allah. Iya, siapa yang ditiupkan? Biruhina, dari ruh kami. Iya, siapa dia namanya? Namanya siapa? Allah, namanya Allah. Allah itu nama apa? Yang lahir itu siapa? Yang dilahirkan itu siapa? Isa, anaknya Maryam lah. Ya bukan lah. Kami nggak kenal itu Dede Isa itu nggak kami kenal. Yang kami kenal adalah Yesus Kristus. Iya. Itu Dede Isa. Maaf. Pertanyaan Anda tidak bisa di-compare dengan jawaban berikut ini. Nggak bisa. Jadi gini Pak, bukan saya menyamakan ya. Sudah. Kamu termasuk orang sesat. Kenapa? Kamu mau mencampur Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Tidak. Saya tidak. Tapi gini, kalau kami versi kami Isa, bukan Yesus. Saya bukan menyamakan dengan Yesus. Permasalahan gini Pak, saya yang mau saya tanyakan, Bapak cukup jawab yang saya tanyakan. Jelaskan Yesus tanpa Bapak itu secara sains di Alkitab ada enggak gitu? Kitab suci gombal gambul dari Arab itu. Selamat pagi. Salah. Iya, gini Bang MD, kamu bicara tentang ketuhanan kok bawa sains.
kadang-kadang aneh kalian ini. Enggak, itu Agama saya itu tadi namanya kan bukan melanjutkan saya. pertanyaan si XHM. Bertanya tentang saya. Kita menjawabnya yang lain tadi, Saudara Nasution. Begitu, Bapak. Dan pertanyaan Anda juga nggak cocok kalau Anda bilang itu menyangkut ke sains. Oke, Emang itu belum ada pertanyaan saya. sainsnya? Oke, Iya, saya emang mau tanya ada sama Pak Sefudin. Boleh saya dengan tanya sama Pak Sefudin? Nggak ada. Saya itu Saya tergerak. tanya. Saya Saya tergerak. tanya Pak Sefudin boleh? Sekarang kita lagi bahas agama, kamu nanya saya. Iya, saya tergelitik Oke, enggak. dengan pernyataan Oke, itu Anda. bukan pertanyaan saya. Ini yang saya tanyakan. Boleh saya tanya? Saya diskusi sama Pak Sefudin boleh? Satu dulu. Aduh. Udah Jackson Kalau aja. kamu berkata, Selamat Jackson. Allah. Sebelahan kamu itu. Saya mau Pak dengar itu. bentar Bang. Habibie, bentar Habibie. Kalau kamu berkata ada Allah meniup ya, parjaha itu bisa jadi hamil, di mana sainsnya? Apa yang ditiupkan sehingga dia hamil? Ludahnya kah? Kamu bicara sains ketika Allah meniup parjinya, Maria bisa hamil. Itu kan aneh. Coba kamu jelaskan secara sains. Bisa nggak jelasin Bang MD? Kalau nggak bisa bilang aja nggak bisa. Aku mau tanya sama Abi Sapudin aja gitu. Kamu bicara sains, Allah kamu aja meniup. Enggak dikasih tahu lagi apa yang ditiupkannya, entah ludahnya kah, entah nafasnya. Bisa hamil tuh Maria. Buka Coba mic-nya kamu Bang jelaskan MD. secara Buka mic-nya. Dibuka mic-nya Bang MD. Mic-nya dibuka. Aduh, buang waktu. Dibuka mic-nya. Apakah Allah meniup, ketika meniup itu ada mulutnya Allah itu sehingga dia bisa meniup Oke, begini? boleh saya... Alah sih. Kamu jelaskan secara sains coba. Oke, boleh saya diskusi sama Pak Sefudin boleh nggak? Gak usah lari kemana-mana, Pak Sefudin. Pertanyaan dari Malikinas ini kamu nggak bisa jawab. Abi sudah nyerahkan tadi, sekarang kamu tanggung jawab. Kamu mengatakan tadi kan, kalau Nggak, Islam itu kan gini, saya mau diskusi sama Pak Sefudin boleh nggak? Enggak, saya betul. Kalau Bang. kamu Sebentar, saya ditanya mau serius. dari sana, Tadi dari sini. pertanyaan Bang Malikinas itu Saya kamu mau bisa main jawab game nggak? aja dulu. Nah, saya mau main game ya. Silakan. Lah, saya nggak minat sama Ya, selain coba. yang selain Pak Sefudin. saya Jelaskan nggak minat. secara Sorry ya, sains. sorry. Ketika Allah kamu meniup parjinya Maria itu bisa hamil dia. Nah, lari dia. Ya, Irfan, silakan Irfan. Bang Baktiar, Islam atau Kristen Bang? Islam Bang. Bang Irfan silakan. Tanya kami seperti tanya apa? Iya, sebelumnya saya mohon maaf kepada semuanya nih ya. Saya sempat keberatan dengan pernyataan yang dibilang sama siapa tadi yang katanya kebanyakan umat muslim itu cuma mengenal Allah sebatas Allah itu satu doang. iya. Kamu tidak mengenal siapa yang kamu sembah. Wah, itu saya keberatan, mohon maaf. Oke. Kenapa? Karena Kalau silakan. itu Oke, bro Irfan keberatan betul? iya, saya keberatan. Oke, cara satu-satunya untuk membuktikan kebenaran itu mari kita buktikan. Berani? Iya. Oke, sekarang begini. Oke, mengenal tentang konsep Allah. Allah itu kan merupakan zat yang maha kuasa, betul? Betul. Oke, menurut pemahaman tentang kebaghaimanan Allah di dalam Islam itu kan mengenal tingkatan ilmu. Nah, sampai ke tahap ilmu makrifat itu berbicara tentang kebaghaimanan Allah, nanti berbicara tentang hakikat, ilmu hakikat itu berbicara tentang kebaghaimanan Allah. Sekarang pertanyaan saya, ya. Iya, gimana? Oke. Menurut pemahaman Islam itu kan mengenal konsep ilmu tauhid tuh. Ya, ilmu tauhid itu terbagi menjadi 3. Coba kamu sebutkan dulu. Kenapa diam? Kan kamu tahu, kamu mengenal siapa yang kamu sembah. Sekarang pertanyaan saya, tauhid itu terbagi menjadi 3. Coba kamu sebutkan tauhid apa aja. Irfan jawab. Tauhid terbagi 3. Bukan di internet. Ya. Tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah.
dan tauhid asma wa sifat. Gitu bukan? Oke, tauhid rububiyah itu apa? Tauhid rububiyah itu keyakinan kita kepada Allah satu-satunya yang melakukan segala perbuatan seperti mencipta makhluk, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan dan yang lainnya. Oke, tauhid uluhiyah apa? Bang, menurut kalau kayak begini saya kayak ditanya sama ini bang, kayak sekolah jatuhnya. Loh, katanya kamu tahu tentang kebahagiaan Tuhan. Ini tauhid itu mengkaji tentang kebahagiaan Allah. Iya tahu, cuma kesana kayak sekolah bang kalau gini bang. Ya udah, kalau kamu nggak mau ya nggak usah. Lalu Iya, ini, kan, oke, ini bang. Oke, sebentar. Kan ada beberapa, kan Islam itu kan menurut hadis kan terpecah menjadi 73 golongan, ya kan? Nah, pertanyaan saya, kamu ini beriman kepada Allah yang bagaimana? Jadi gini bang, Apakah kita Allah yang sebentar. Apakah Allah yang dipercaya oleh Mu'tazilah, atau Allah yang dipercaya teman-teman Sufisme, atau Allah yang dipercaya oleh teman-teman yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali? Nah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya bang. Oke, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang begini, berbicara tentang ilmu tauhid yang diimani oleh teman-teman Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya tanya sama kamu. Bang, saya kan ngebahas begini bang. Sebentar bro. Allah itu kan memiliki sifat, betul? Iya betul. Berapa sifat yang wajib diimani? 20. Oke, 20. Coba sebutkan sifat ke-13 itu apa? Bidam bapu mukhalafatul hawadis qiyamu binafsi wa dan yaqudat iradat ilmu basar kalam hayat sama aliman hayan sama basarum takaliman. Coba Oke. itu benar nggak? Oke, benar. Sifat dan zat ini, zat dengan 20 sifat Allah ini melekat atau terpisah? Sifat dan zat itu beda bang. Ya memang beda, yang makanya saya tanya, zat dengan 20 sifat Allah ini melekat atau terpisah? Melekat lah bang. Oke, melekat. Berarti sifatnya hadim, betul? Iya. Oke. Sesuatu hal yang terpisah dari Allah itu makhluk, betul? Betul. Oke, ketika kamu menyembah Allah, menyembah zat ini, 20 sifat Allah ini tersembah nggak? Ya jelas, karena sebenarnya kita nyembah Allah bang, bukan nyembah sifat. Bang, Perhatikan. Kamu kan mengatakan 20 sifat Allah itu kan melekat pada zatnya, tidak terpisahkan. Berarti sifatnya qadim, betul? Betul? Gimana? Kamu kan mengatakan 20 sifat Allah ini kan melekat dengan zat, berarti sifatnya qadim, ya kan? Ini melekat nih, tidak terpisahkan. Yang terpisah itu makhluk. Oke, Iya. Maka ketika kamu menyembah Allah, ketika kamu melantunkan azan, ketika kamu sholat itu kepada zat itu 20 sifat Allah ini tersembah juga nggak? Ya jelas. Tapi Oke. karena kesembahnya zatnya bang, bukan kita nyembah karena sifatnya, karena Kalau nyembah tidak, zatnya. Perhatikan, ketika kamu menyembah zat Allah ini 20 sifat Allah tersembah nggak? Iya. Oke, tersembah. Berarti yang Tuhan ini zat atau 20 sifat? Zat lah bang. Loh? Kan Kamu saya menyembah bilang sama siapa? zat. Kamu menyembah sama siapa? Allah. Allah. Oke, selain Allah tidak boleh disembah, betul? Betul. Oke, 20 sifat ini tersembah nggak? Zat dan sifat itu beda bang. Zat sifat itu beda. Kita menyembah zat, bukan menyembah sifat. Saya tahu, bro. Ya ampun. Terus. Tambah bego. Orang ini tambah bego. Terus tanya terus. Gini. Bego Kamu ya lo. silakan Abi. Udah kamu aja. Terus tanya terus. Biar tambah bego. Oke, ya, saya perhatikan ya, saya pakai metode gambar saja ya supaya kamu paham ya. Ya. Inilah sebenarnya cikal bakal dari terpecahnya Islam. Karena ada beberapa paham yang mengatakan kalamullah itu Allah. Kalangan siapa? Kalangan mutakalim. Ya, kalangan mutakalim itu menganggap kalau kalamullah yang adalah Al-Qur'an itu Allah.
Sedangkan Mu'tazilah itu tidak pernah mempercayai kalau Allah itu dapat disifatkan. Kamu tahu nggak katanya Mu'tazilah itu apa? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah itu dapat disifatkan lebih kafir daripada orang Kristen, katanya gitu. Kenapa? Karena orang-orang yang mensifatkan Allah itu sama saja menyembah 21 Tuhan. Nah, ya. Perhatikan ini. Ini kan zat. Ini kan zat, betul? Betul nggak Bro Irfan? Iya, terus? Oke, ini 20 sifat Allah, ya kan? Iya kan? Iya. Oke, ini 20 sifat Allah dengan zat Allah ini melekat atau terpisah? Kamu bilang melekat, betul? Betul. Betul, melekat. Berarti sesuatu hal yang tidak melekat dengan Allah namanya makhluk. Makanya ada dua konsep dalam Islam itu dari kata kholako. Dari kholako ini ada kholik dan makhluk. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Makanya jadi manusia, makhluk gitu kan. Maka dalam Islam itu mengenal dua konsep, Allah dan makhluk. Ketika kamu mengatakan 20 sifat Allah melekat dengan zat dan tidak terpisahkan, maka ketika si Irfan menyembah Allah, memuji Allah, sholat kepada Allah, ini 20 sifat Allah tersembah nggak? Tersembah. Yang Tuhan ini zat atau 20 sifat? Zat. Loh? Perhatikan. Kamu kan sholat. Ya, dengarkan. Kamu sholat kan ini. Kamu menyembah Allah, sholat, ya kan? Nah, ketika kamu menyembah Allah ini yang adalah zat, ini 20 sifat tersembah nggak? Tersembah, Bang. Tersembah. Berarti yang Tuhan ini zat atau 20 sifat? Zat dan sifat itu beda, Bang. Kita menyembah zat, nah yang sifat ini sudah melekat di dalam zat tersebut, Bang. Iya, berarti yang Tuhan ini zat, 20 sifat atau dua-duanya Tuhan, 21 ini Tuhan. Tuhan itu zat, bukan sifat. Kalau zat itu Tuhan dan 20 sifat bukan Tuhan, kenapa kamu menyembah 20 sifat juga? Kita nggak nyembah 20 sifat, kata siapa? Perhatikan, kan kamu sholat nih, ya kan, kamu berdoa. Kamu kan berdoa kepada zat. 20 sifat ini kok tersembah nggak? Bang, pada hakikatnya kita kamu jawab Irfan, jangan muter-muter lagi. Inilah, kamu tahu nggak? Inilah yang orang-orang Mu'tazilah, ya, golongan Islam Mu'tazilah mengatakan kalian itu lebih kafir daripada orang Nasrani. Kenapa? Ketika kalian mengatakan zat itu dapat mensifatkan jumlah sifatnya yang adalah 20 ini, maka kamu jatuh ke dalam konsep kekafiran. Itu kan pemahaman akal ya, Bang. Akal itu kan makhluk, sedangkan Allah itu kholik, pencipta, sedangkan makhluk itu yang diciptakan. Akal itu gini, Bang. Akal itu kan diciptakan kan. Allah itu ada sebelum adanya akal. Sedangkan akal ini diciptakan, terbatas. Oke. Ya kan? Karena ciptaan terbatas, yang gak mungkin lah kita bisa mengukur sampai segitu dalamnya. Perhatikan, menurut kamu kalamullah itu kholik atau makhluk? Kalamullah itu sifat, Bang. Kalam. Iya. Yang saya tanya, dia kholik atau makhluk? Nggak bisa dikatakan kholik atau makhluk, dia sifat, Bang. Dari tadi kan saya katakan dalam Islam itu mengenal dua konsep dan dua keadaan saja, tidak lebih dan tidak kurang. Kedua konsep ini dari kata kholako, ada Allah dan makhluk. Ya, hanya ada dua. Gini nih, Bang. Kalau dikatakan makhluk itu berbentuk, Bang. Iya, makanya berbentuk. Perhatikan, Om Malikin tadi menanyakan seperti ini. Kalamullah, ya, kalamullah yang adalah sifat Allah ke-13 ini, itu kholik atau makhluk? Sifat dari kholik. Gini, oke. Berarti kalamullah ini bukan Allah dan bukan makhluk, betul? Iya, sifat. Kamu masuk di konsepnya pagan Yunani. Kamu tahu nggak konsep pagan Yunani? Orang-orang pagan Yunani menganggap ya energi Tuhan itu bukan bagian dari Tuhan dan bukan bagian dari makhluk. Dan konsepnya pagan Yunani ini sudah ada sebelum Islam ada. Berarti kamu menconteknya. Ayo. Gini, Bang. Islam itu emang udah ada sejak zaman Nabi Adam, Bang. Masya Allah, barakallah. Sudah nggak bisa lagi saya nih Om Salomo nih, sudah rusak nih. Oke.
Teman-teman, karena udah malam kita yang live dulu ya. Udah sedikit lagi kita yang dulu ya. Bisa segerakan dikatakan muslim itu cuma mengenal Allah satu aja enggak. Kita mengenal Allah. Bukti Allah itu kan dalam semesta gitu. Yesus berkati kita semua. Sang terang, baru Hoaster, sang bintang, Hologos, sang apa, sang yang berkata-kata. Itu kan gelar semua.